Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ayat berikutnya atau penggalan dari ayat yang ini adalah bahwa fahuna tataharrakil ayat syarifah li bayani sifatil mustahiqin lil jannah ba'da wurudihim ilaiha. Jadi nanti bahwa sifat manusia itu akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti ketika di dunianya itu memiliki sifat-sifat yang ada yang sifat sayyi'ul akhlak, ada yang sifat hasanul akhlak, ada yang baik akhlak, ada yang buruk akhlak. Nah, yang kita pertanyakan misalkan di dunia ini bahwa manusia ketika memiliki sayyi'ul akhlak atau sayyi'ul khuluq buruk akhlak, misalkan hikid, hasad, dendam dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Allah itu akan memperhitungkan sifat-sifat mereka itu di akhirat? Apakah ketika manusia itu memiliki sifat-sifat sayyi'ul khuluq buruk akhlak, yaitu seperti hikid, hasad, dendam dan lain sebagainya, itu akan Allah tuntut juga? Nah, begini. Jadi sifat-sifat buruk yang tertanam di dalam diri manusia itu tidak bisa atau belum atau tidak akan dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama sifat itu belum zahir atau belum nampak di permukaan atau di zahirnya manusia itu. Setiap manusia pasti akan ada sifat-sifat tersebut di dalam lubuk hati terdalamnya. Nah, ketika sifat itu masih bersemayam dan tidak muncul ke permukaan jiwanya, tidak dinampakkan di halayak, maka Allah tidak akan menghitung itu sebagai dosa. Allah tidak akan menghitung itu sebagai maksiat. Seperti misalkan air yang merembas, yang meresap ke dalam tanah dan berada di bawah akar-akar dari pohonan itu, terselip air tersebut. Nah, sifat-sifat buruk atau sayyi'ul khuluq yang ada manusia di dalam diri manusia, meskipun dia ada di dalam lubuk hati terjauh, terdalam, selama tidak dinampakkan, selama tidak dizahirkan, maka Allah tidak menganggap itu sebagai maksiat dan tidak dianggap sebagai itu dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan dan bagaimana? Pertanyaannya, hal yaqul anna ahlal jannah ya'isuna al-hasad wal hikid wa ma'a dzalik yadkhuluna Allah al-jannah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang-orang yang seperti ini, seperti tadi, ke dalam surga? Jawabannya, yustafad min ba'dil riwayat anna ba'dad darajat al-khafifa lil jasad wal hikid yumkinuha an takuna ladal mu'min wa ma lam yazhar insan la tuhsab dzamban wa ma'siyah wa la tatanafa ma'al iman. Nah, selama di Al-Fakir sudah jelaskan bahwa selama sifat hikid, dendam, hasud itu tidak dinampakkan ke permukaan, maka tidak dianggap sebagai maksiat, tidak dianggap sebagai dosa, dan tidak bertentangan dengan keimanan orang itu. Karena standar dari amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah keimanan, bukan masalah banyak kualitas atau kuantitasnya. Itu masalah lain. Masalah kualitas kuantitas itu masalah lain, tapi standar bahwa diterimanya amalan seseorang itu adalah keimanan. Selama dia beriman dengan usuluddin, apapun yang dia lakukan maka akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lepas dari sifat-sifat tadi. Itu standar dari perbuatan amal seseorang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kenapa? Kalau orang non-muslim itu yang tidak beriman kepada Tuhan atau tidak beriman kepada usuluddin, tidak dianggap perbuatan baiknya. Banyak orang-orang non-muslim yang melakukan perbuatan baik. Nah, karena apa? Standar dari perbuatan baik itu adalah keimanan. Selama tidak ada keimanan, perbuatan itu akan bermanfaat di dunia saja, akan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin orang yang melakukan itu yang non muslimnya, dia akan mendapat pujian, dia akan dihormati. Itu hanya sebatas di dunia. Tapi ketika sudah masuk ke alam akhirat, alam perhitungan, nah itu berbeda lagi.
itu tidak akan dianggap. Karena apa? Standar dari perbuatan baik itu adalah amalus soleh, keimanan. Jadi berbicara tentang amal soleh itu di sini Al-Fakir tidak berbicara masalah banyak atau dikit, tapi berbicara bahwa diterimanya sebuah perbuatan baik itu adalah keimanan. Seperti misalkan standar kita di pemerintahan ketika akan diterima untuk kerja itu apa? Ijazah. Kita mau melamar kemana saja di lembaga pemerintahan ataupun swasta, itu pasti akan ditanya ijazahnya, punya ijazah atau tidak. Kita punya apa, potensi melakukan sesuatu, atau kita punya kreativitas, tapi kita tidak punya madrak atau tidak punya ijazah, itu pasti akan tertolak. Karena standar untuk diterimanya di lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta itu adalah ijazah. Meskipun orang itu pandai membaca, meskipun orang itu pandai bekerja, tapi kalau dia tidak mempunyai ijazah, tetap akan tertolak. Demikian pula, jadi standar bahwa amal soleh yang akan diterima oleh Allah dan akan berdampak kepada kehidupan akhirat yang abadi, kebahagiaan, adalah keimanan seseorang. Nah, karena bahwa kembali lagi kepada pembahasan bahwa orang-orang yang masuk surga itu kan harus bersih, harus suci. Bersih, suci maksudnya dari sifat-sifat. Jadi ketika misalkan di dunianya dia memiliki sifat-sifat yang buruk dan dia tidak nampakkan ke permukaan atau ke khalayak manusia, itu tidak dianggap dosa dan tidak dianggap maksiat. Nanti ketika dia akan masuk surga, itu dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini wa bihadza fa innallaha yutahhir quluba haula'il mu'minin min ahlil jannah min hadhihi ad-darajah ad-dha'ifah min al-hasad wal hikd liya'isu fil jannah bi kamilil sa'ada wa tuma'nina war raha an-nafsiyah. Jadi semuanya, jadi orang atau manusia yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersih dari sifat-sifat baik, sifat hasad ataupun dendam ataupun sifat yang lain, dibersihkan oleh. Tidak ada lagi di lubuk hatinya yang terdalam itu tersimpan sama sekali, tidak ada lagi. Berbeda dengan ketika di waktu di dunia. Jadi perbuatan atau sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam kita, di dalam diri kita, yang terpendam di dalam diri kita, selama kita tidak tampakkan keluar, kita tidak praktekkan sifat buruk itu, maka tidak dikatakan sebagai maksiat atau tidak dikatakan sebagai dosa. Tajri min tahtihimul anhar. Nah, ini insyaallah pada pertemuan berikutnya Al-Fakir akan lanjuti. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.